Halo para penonton semuanya dimanapun kalian berada. Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa di like dulu biar Mimin menjadi lebih semangat upload kelanjutan alur cerita manhwa King Undead ini. Dan tanpa banyak berbasa-basi lagi, kita langsung saja menuju ke pembahasannya. Cerita berlanjut. Setelah Lin Changpeng berhasil mendapatkan achievement King Awakening, energi spiritual kegelapannya yang sangat mengerikan pun sampai ke kota Shanghai, sehingga langit yang tadinya sangat cerah tiba-tiba saja menjadi sangat gelap dan membuat suasana di sana berubah menjadi sangat mencekam. Tentu saja, orang-orang di sana pun menjadi panik dan bergegas keluar dari rumah mereka masing-masing. Mereka berkata, semuanya tetap tenang karena di kota Shanghai ini terdapat banyak hero yang kuat. Jadi tidak mungkin monster tingkat mitik bisa sampai ke sini. Lebih baik kita pergi ke tempat perlindungan yang berada di pusat kota terlebih dahulu. Sementara terlihat seorang gadis yang berdiri di belakang mereka yang belum kita ketahui siapa namanya. Tidak seperti yang lainnya, gadis itu malah tersenyum karena dia mengetahui apa yang sebenarnya sedang terjadi dan berkata di dalam hatinya, "Ho, rupanya seseorang telah mendapatkan kebangkitan yang kedua kalinya. Ternyata murid-murid di sekolah Daocheng tidaklah seburuk itu." Kemudian gadis itu pun pergi sambil kembali berkata di dalam hatinya, "Sayangnya aku harus pergi keluar kota karena suatu urusan. Kalau tidak, aku ingin bertemu dengan murid-murid dari sekolah Daocheng itu dan menyapa mereka." Sementara di portal sekolah Daocheng, para guru di sana pun terkejut setelah terjadi sesuatu yang tidak pernah mereka duga sebelumnya. Temannya yang merasa sangat senang pun berkata, "Bagaimana? Apakah telah berhasil kau perbaiki? Ini adalah pertama kalinya seseorang mengalami kebangkitan kedua di kantor cabang sekolah Daocheng dari Biro Pengelolaan Daxia. Kita harus segera menemukannya. Jika benar, kita bisa bangga di depan kantor cabang yang lain." Tapi sesuatu yang aneh kembali terjadi, karena saat si kacamata ingin membuka kembali portal lebih awal, ada kekuatan yang tidak diketahui mencoba menghalangi terbukanya portal tersebut, sehingga mereka berdua pun kembali menjadi panik. Semua metode yang bisa dilakukan sudah mereka coba, tapi portal teleportasi itu tidak bereaksi sama sekali karena munculnya gelombang energi yang tidak normal yang disebabkan oleh kebangkitan kedua kalinya, sehingga pintu portal teleportasi itu tidak bisa dibuka untuk sementara waktu. Tentu saja, si kacamata pun menjadi sangat panik dan berkata, "Aku takut kalau ini bukan untuk sementara waktu saja, tapi portal teleportasinya benar-benar telah tertutup." Dan benar saja, apa yang ditakutkan oleh si kacamata benar-benar terjadi, karena portal teleportasi yang ada di sana mulai menutup dengan cepat setelah terjadi benturan energi spiritual yang sedang terjadi di alam rahasia hutan Sanctuary. Rupanya, energi spiritual yang mengganggu portal teleportasinya bukan berasal dari kebangkitan yang kedua, tapi itu berasal dari upacara pengorbanan untuk membangkitkan Raja Monster Magis yang akhirnya telah selesai, sehingga bermunculan banyak monster di sana yang bersiap untuk melenyapkan umat manusia. Kemudian, Raja Monster Magis pun menyuruh para bawahannya untuk mulai memburu manusia. Dia berkata, "Pergilah para pengikutku, karena sekarang tidak akan ada lagi yang mengganggu kita. Cepat tangkap semua manusia yang berada di alam rahasia ini." Sementara itu di dalam hutan Sanctuary, terlihat kelompok lain yang sudah mencapai level 3, dan mereka pun berniat untuk kembali ke sekolah Daocheng. Salah seorang dari mereka berkata, "Kita bisa mencapai level 3 secepat ini, Jiang San. Aku tidak menyangka profesi yang kau miliki sangatlah hebat." Jiang San menjawab, "Semua orang berpikir bahwa kelompok Qianran-lah adalah yang terkuat. Padahal aku hanya berpura-pura lemah di hadapan orang lain. Tapi sebenarnya, aku bisa mengalahkan harimau dengan tangan kosong." Kemudian, di saat mereka hendak keluar meninggalkan hutan, salah seorang dari mereka merasakan hawa keberadaan monster yang muncul dari balik hutan dan langsung menoleh ke arah sana. Rupanya, monster yang muncul di sana adalah orc dengan tubuh yang cukup besar, di mana dia memegang gada besar di tangannya dan menatap ke arah mereka dengan tatapan mata yang berwarna merah menyala. Lalu, orc yang merupakan monster level 6 itu, dia langsung meraung dengan sangat keras karena dia melihat manusia yang merupakan mangsa baginya setelah diperintahkan oleh Raja Monster Magis untuk memburu semua manusia yang berada di alam rahasia hutan Sanctuary. Tentu saja, Jiang San dan juga yang lainnya menjadi sangat terkejut melihatnya, sehingga wajah mereka pun langsung berubah menjadi pucat dan berkata, "Ini buruk, kenapa monster magis level 6 berada di sini? Habislah riwayat kita," ucap temannya menambahkan. Sementara itu di belahan hutan lainnya, di sana juga terdengar teriakan dari murid-murid sekolah Daocheng
yang sedang diserang oleh monster yang memiliki level cukup tinggi setelah kebangkitan Raja Monster Magis selesai. Rupanya, kelompok lain sedang diserang oleh monster ular raksasa, di mana 2 orang murid berhasil dililit oleh monster ular raksasa itu, dan murid yang masih bertahan berusaha untuk melepaskan teman-temannya dengan menusuk tubuh monster ular raksasa itu menggunakan belati miliknya. Begitu juga di tempat area terluar yang seharusnya tidak ada monster di sana, karena belum termasuk alam rahasia hutan Sanctuary. Muncul banyak monster yang mengepung murid-murid yang ada di sana, sehingga mereka pun terpojokan dan berkata, "Ada apa ini? Mengapa bisa ada monster bermunculan di sini? Kita kan sudah berada di luar teritorial alam rahasia hutan Sanctuary." Tidak jauh dari tempat itu, ada murid yang menjadi korban dari monster laba-laba raksasa. Mereka pun berteriak meminta tolong sekeras tenaga, karena tubuh mereka sudah dililit oleh jaringnya dan hendak dijadikan makanan oleh monster laba-laba raksasa tersebut. Sementara itu di platform teleportasi, si kacamata berusaha untuk kembali membuka portal teleportasi yang menghubungkan ke alam rahasia hutan Sanctuary, dan temannya pun bertanya, "Ada apa sebenarnya? Bagaimana bisa portal itu tiba-tiba tertutup?" Si kacamata menjawab, "Aku juga tidak tahu apa yang sedang terjadi di dalam sana. Tapi aku bisa memastikan bahwa ada kekuatan misterius yang menghalangi batu ruang di alam rahasia untuk bisa membuka portalnya." "Oh tidak, ini buruk. Batu ruang yang bisa membuka portal alam rahasia sudah tidak berfungsi lagi," ucap si kacamata dengan wajah yang terlihat sangat panik. Tentu saja, temannya pun sangat terkejut mendengarnya dan kembali berkata, "Batu ruang adalah satu-satunya cara untuk membuka alam rahasia. Bukankah itu berarti para siswa yang berada di alam rahasia tidak bisa keluar? Kita baru saja mendapatkan seorang jenius yang muncul di wilayah Daoceng kita, tapi dia harus mati di sebuah alam rahasia pemula." Karena sudah merasa putus asa, si kacamata pun langsung menutup laptopnya dan berkata, "Berakhir sudah, kita sudah tidak memiliki cara lain lagi untuk membuka portalnya." Si kacamata pun melihat ke arah langit dengan tatapan mata yang kosong dan kembali berkata, "Kita hanya bisa berharap kalau orang-orang di alam rahasia bisa mengalahkan dalang di balik tertutupnya portal ini agar batu ruang bisa kembali berfungsi." Sementara itu di tempat Lincang Peng berada, muncul notifikasi yang mengatakan, "King Awakening sudah selesai. Profesi Anda berubah menjadi Undead Monarch." Lalu muncul suara yang entah berasal dari mana. Dari sosok pria berbaju hitam, suara itu berkata, "Anda mendapatkan satu-satunya keahlian aktif tingkat dewa Monarch Authority. Anda mendapatkan satu-satunya keahlian pasif tingkat dewa Undying Will." Setelah mendengar suara itu, Lincang Peng pun bertanya-tanya di dalam hatinya tentang siapa sosok yang menjelaskan perubahan profesi yang dia miliki dan juga skill tingkat dewa yang baru saja dia dapatkan. Suara itu kembali berkata, "Skill Monarch Authority adalah semua undead yang Anda panggil akan mendapatkan kekuatan 10 kali lipat dan keahlian mereka akan menguat sesuai dengan level Anda. Skill Undying Will adalah semua damage yang Anda terima akan dialihkan kepada undead yang Anda panggil. Undead yang Anda panggil tidak akan pernah habis dan tidak akan mati." Lincang Peng pun bertanya, "Siapa kau sebenarnya? Kenapa kau bisa berbicara kepadaku?" Suara itu menjawab, "Aku adalah roh sistem dari profesi tingkat dewa. Setiap orang yang terbangkitkan sebagai pemilik profesi tingkat dewa akan secara otomatis terkait dengan satu roh dari sistem, dan namaku adalah Fallen Angel." Lincang Peng pun terkejut setelah mendengarnya. Dia berkata, "Sistem tingkat dewa? Apa maksud dari perkataanmu? Apakah aku sekarang benar-benar memiliki profesi tingkat dewa?" Kemudian, Lincang Peng pun pergi dari tempat itu dan kembali berkata, "Kau adalah Fallen Angel? Apakah orang lain juga bisa mendengar suaramu?" Fallen Angel menjawab, "Hanya Undead Monarch yang bisa mendengar suaraku dan memberiku perintah dengan pikirannya. Jadi orang lain tidak bisa mendengar pembicaraan kita." Lincang Peng kembali berkata, "Perintah? Memangnya apa yang bisa kau lakukan untukku?" Fallen Angel menjawab, "Dengan otoritas Anda saat ini, Anda bisa memindai keberadaan makhluk hidup dalam radius 500 meter. Apakah Anda berniat melakukan pemindaian?" Mendengar itu, Lincang Peng pun berpikir sejenak dan berkata di dalam hatinya, "Otoritas ini sepertinya ada hubungannya dengan levelku saat ini. Baiklah, sekarang mulai pemindaiannya," ucap Lincang Peng yang memberikan perintah pertama kepada Fallen Angel. Setelah pemindaian selesai, Fallen Angel pun berkata, "Penilaian telah selesai. Ada beberapa makhluk hidup di sekitar Anda dalam radius 500 meter. Jumlah makhluk hidupnya ada 4 orang.
Lin Changpeng pun berkata di dalam hatinya, keberadaan 3 makhluk hidup itu adalah Qianran dan anggota timnya. Sedangkan yang satunya lagi, apakah mereka sedang bertemu dengan musuh? Fallen Angel menjawab, aku tidak bisa membedakan ciri-ciri makhluk hidup secara rinci, tapi Anda bisa menggunakan kemampuan Anet Soul Torturer untuk merasakannya satu persatu dan melakukan penyelidikan lebih lanjut. Lin Changpeng kembali berkata, Soul Torturer, apakah Broken Anet milikku juga sudah naik level menjadi ras yang berbeda? Kemudian, Lin Changpeng memanggil Anet miliknya untuk memastikan siapa saja orang yang berada di radius 500 meter dari tempatnya berada, karena terdeteksi ada satu sosok makhluk hidup yang tidak diketahui identitasnya. Lin Changpeng pun memerintahkan para Anetnya untuk menyebar dan berkata, pergilah, jelajahi area ini. Cepat temukan makhluk hidup yang berada tidak jauh dari tempat ini. Dan para Anet milik Lin Changpeng pun langsung menyebar ke berbagai arah untuk mencari makhluk hidup yang telah dipindai olehnya, di mana dalam pemindaian terdeteksi ada 4 orang makhluk hidup yang terdeteksi dalam radius 500 meter. Lin Changpeng pun duduk sejenak karena dia hanya tinggal menunggu kabar dari para Anet miliknya sambil berkata di dalam hatinya, selanjutnya aku harus mencoba kemampuan baru milikku. Lalu Lin Changpeng mencoba untuk mensinkronisasikan jiwanya dengan Anet yang baru saja dia panggil. Karena setelah berprofesi sebagai Anet Monarch, Lin Changpeng memiliki beberapa skill baru. Sinkronisasi pun berhasil, di mana sekarang Lin Changpeng bisa melihat apa yang dilihat oleh Anet miliknya. Tidak hanya itu, Lin Changpeng pun bisa menggerakkan tubuh Anet miliknya dengan bebas, dan Lin Changpeng pun berkata di dalam hatinya, berbeda dengan sebelumnya, Anet milikku hanya bisa menerima perintah saja, tapi sekarang aku bisa langsung mensinkronisasikan kesadaranku dan berbagi tubuh dengannya. Itu artinya semua Anet ini adalah bagian dari diriku saat ini. Kemudian, salah satu Anet miliknya mendengar suara ledakan yang tidak jauh dari tempatnya berada, dan Lin Changpeng pun langsung menyadarinya karena dia telah berbagi tubuh dengan semua Anet yang dipanggil olehnya. Sesampainya di sana, terlihat bekas pertempuran, di mana suara yang terdengar sangat keras itu adalah suara ledakan dari pertarungan yang terjadi di tempat itu. Dan Lin Changpeng pun berkata di dalam hatinya, sepertinya baru saja terjadi pertempuran di tempat ini, dan area sekitar sini terbakar oleh api. Pasti ini ulah tim Qianran, tapi di manakah mereka? Lin Changpeng pun menyuruh Fallen Angel untuk kembali melakukan pemindaian dan berkata, Fallen Angel, pindai kembali keberadaan makhluk hidup yang berada di sekitarku. Fallen Angel menjawab, pemindaian selesai, tidak ditemukan makhluk hidup yang berada di sekitar radius 500 meter dari tempat Anda berada. Tentu saja, Lin Changpeng pun terkejut mendengarnya dan kembali berkata, kau bilang tidak menemukan seorang pun dalam radius 500 meter? Baru saja setengah menit berlalu, bagaimana mungkin mereka sudah pergi? Ditambah lagi, di tengah hutan yang lebat ini, kecepatan bergerak manusia tidak memungkinkannya untuk berjalan dengan cepat. Para Anet Lin Changpeng pun terus menyusuri area di sekitar sana, karena baik pihak yang menang maupun yang kalah dalam pertempuran ini pasti akan meninggalkan jejak saat mereka pergi. Tetapi tidak terlihat jejak kaki dimanapun, seperti mereka benar-benar menghilang begitu saja, ucap Lin Changpeng di dalam hatinya. Tubuh asli Lin Changpeng pun langsung bergegas untuk menuju ke lokasi, karena dia merasa tidak mungkin ada manusia yang tiba-tiba menghilang. Pasti ada suatu cara khusus yang menyebabkan itu bisa terjadi. Tetapi Lin Changpeng tidak mengetahui apakah itu adalah ulah dari monster yang ditemui oleh Qianran atau bukan. Sambil terus berlari secepat yang dia bisa, Lin Changpeng kembali berkata di dalam hatinya, tapi Qianran berprofesi sebagai Blazing Fire Mage. Di pinggiran alam rahasia ini hanya ada monster level rendah yang seharusnya tidak menjadi ancaman bagi tim mereka. Wajah Lin Changpeng pun terlihat sangat khawatir karena Qianran adalah teman masa kecilnya. Meskipun mereka sering berselisih, tapi Lin Changpeng tidak ingin kehilangan orang yang dia kenal, karena sebelumnya Lin Changpeng harus berpisah dengan adiknya. Lin Changpeng pun langsung teringat dengan simbol dari Raja Monster Magis, di mana saat itu dia mengancam Lin Changpeng kalau dia akan menguasai umat manusia dan menjadikan manusia sebagai makanan dari para monster bawahannya. Dan Lin Changpeng pun berkata, tidak salah lagi, semua ini pasti ulahnya. Kemudian, Lin Changpeng berhenti sejenak untuk mencerna kemungkinan apa yang bisa terjadi dan kembali berkata di dalam hatinya. Mendengar nada bicaranya waktu itu, alam rahasia ini sepertinya sudah dikuasai olehnya. Dia ingin menjadi penguasa umat manusia dengan melakukan upacara kebangkitan agung. Sebenarnya, apa yang dia inginkan?
Lalu, Lin Changpeng memanggil undead lainnya untuk melakukan pencarian. Karena sekarang, Lin Changpeng bisa memanggil undead yang lebih banyak dari sebelumnya. Jika targetnya adalah manusia di alam rahasia ini, maka dia pasti akan datang mencariku. Musuh dan aku memiliki dua sisi yang berbeda. Daripada menunggu dia datang dan menyerangku secara diam-diam, lebih baik aku yang datang kepadanya. Para undead miliknya pun bermunculan dari dalam tanah karena Lin Changpeng berniat menemukan Raja Monster Magis terlebih dahulu dan menyerangnya. Setelah Raja Monster Magis membuatnya marah dengan melakukan kekacauan di area alam rahasia hutan Sanctuary. Kemudian, Lin Changpeng memberi perintah kepada para undead miliknya dan berkata, "Telusuri semua tempat di alam rahasia ini. Jangan lewatkan pintu masuk tersembunyi apapun dan habisi semua monster yang kalian temui di episode selanjutnya."